Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Avanza dari kelas KI 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penentuan kebutuhan sistem ya. Analisa menentukan kebutuhan sistem. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, memenuhi harapan pengguna, dan berfungsi secara efektif. Lalu untuk informasi meliputi kegiatannya yaitu proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi. Untuk langkah-langkah penentuannya, yang pertama ada identifikasi stakeholder, lalu dua ada pengumpulan informasi, lalu ketiga ada analisa lingkungan kerja, analisa masalah dan peluang, 5. Penentuan kebutuhan fungsional, 6. Penentuan kebutuhan non fungsional, 7. Validasi dan verifikasi kebutuhan, 8. Ada dokumentasi kebutuhan, 9. Ada kesepakatan dan persetujuan, dan yang ke-10 ada manajemen perubahan. Nah, ini ada beberapa metode dan teknik menganalisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada wawancara atau bisa disebut sebagai interview. Lalu yang B ada observasi, C studi dokumentasi, D analisis kuesioner, E analisis kasus pengguna, dan F teknik etnografi. Lalu yang G ada analisa gap, H diskusi kelompok, I studi kasus, J benchmarking, K workshops, L teknik kreativitas, dan M prototyping. Lalu di sini ada wawancara yang kita dari awal lagi. Nah, ini wawancara ini adalah metode yang melibatkan interaksi langsung antara analisa sistem dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan sistem informasi. Nah, lalu untuk keunggulannya apa aja sih? Lalu yang pertama ada interaksi langsung, yang kedua ada pemahaman yang mendalam. Jadi seperti wawancara, mungkin bisa dibilang disebut sebagai wawancara lamaran kerja, karena kan pasti harus tahu seluk-beluknya. Lalu yang ketiga ada keterlibatan pemangku kepentingan. Lalu 4 ada fleksibilitas dalam pertanyaan. Nah, untuk keterbatasannya biasanya ada ketergantungan pada kemampuan komunikasi, kedua ada bias atau influensi eksternal, ketiga ada kesulitan dalam memperoleh kesepakatan, dan 4 waktu dan sumber daya. Nah, B sekarang ada observasi. Nah, observasi tersebut yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna atau proses yang terlibat dalam operasi sistem yang ada atau lingkungan kerja terkait. Itu juga mempunyai unggulan tersendiri, yaitu mendapatkan informasi yang langsung dan tepat. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap. Yang ketiga ada mengurangi bias. Lalu yang keempat ada kemungkinan untuk penyesuaian langsung. Untuk keterbatasannya seperti waktu dan biaya, pengaruh pengamatan terhadap pengguna, dan ketiga keterbatasan dalam kecakupan, dan keempat ada interpretasi yang tergantung pada pengamat. Meskipun memiliki keterbatasan, observasi tetap menjadi metode yang efektif dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena memberikan wawasan langsung tentang bagaimana pengguna benar-benar berinteraksi dengan sistem dalam proses kerja. Lalu ada studi dokumentasi, ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang atau yang akan dikembangkan. Nah, untuk keunggulannya sendiri mempunyai sumber informasi yang kaya, yaitu bisa dibilang sebagai dokumen yang terkumpul menyediakan sumber informasi seperti kebutuhan, proses, dan persyaratan yang terkait dengan sistem yang sedang dianalisis. Yang kedua ada analisis yang mendalam, lalu yang ketiga ada mudah diperoleh, dan 4 dukungan untuk verifikasi dan validasi. Keterbatasannya yaitu kualitas dokumen, tidak ada interaksi langsung dengan pengguna, tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi. Yang 4 ada kesulitan dalam interpretasi. Lalu ada analisis kuesioner. Nah, ini adalah metode yang melibatkan pengguna kuesioner atau survei yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan, preferensi, dan persyaratan mereka terkait dengan sistem informasi yang akan dikembangkan. Nah, yang keunggulannya ada efisiensi pengumpulan data, konsistensi dalam pertanyaan, anonimitas, lalu 4 skala ada penilaian. Untuk keterbatasannya yaitu kesulitan dalam menginterpretasi jawaban, kesulitan dalam mendapatkan informasi yang dalam, ketiga ada kemungkinan bias dalam pertanyaan, dan keempat ada respon rate rendah. Yang E sekarang ada analisa kasus pengguna. Ya, analisa kasus pengguna bisa
bisa disebut sebagai metode yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisa skenario atau situasi pengguna yang berbeda dengan yang terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Nah, untuk keunggulannya sendiri, dia mempunyai pemahaman yang mendalam tentang interaksi pengguna. Yang kedua, ada fokus pada fungsionalitas atau utama. Yang ketiga, ada ketepatan dalam menentukan persyaratan. Dan keempat, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Keterbatasannya yaitu kesulitan dalam memodelkan keseluruhan sistem, keterbatasan dalam mengatasi perubahan. Yang ketiga, ada kesulitan dalam mengidentifikasi kasus pengguna yang relevan. Dan keempat, ada pemahaman yang terbatas tentang konteks bisnis. Nah, lalu ada teknik etnografi. Nah, ini adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan dan studi mendalam tentang kehidupan sehari-hari, perilaku, dan budaya sebuah kelompok atau komunitas. Untuk keunggulannya sendiri, mempunyai pemahaman yang mendalam tentang konteks pengguna, dua, pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna, mengidentifikasi masalah yang tidak terduga, lalu yang keempat, ada memfasilitasi desain berbasis pengguna. Keterbatasannya seperti biaya, waktu, keterbatasan dalam generalisasi, ketergantungan pada pengamatan subjektif, lalu ada kesulitan dalam menangani data yang kompleks. Lalu ada analisis gap. Analisis gap sendiri adalah metode yang digunakan untuk membandingkan keadaan aktual atau current state dengan keadaan yang diinginkan, desired state, untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gaps antara keduanya. Untuk keunggulannya sendiri, dia mempunyai mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, fokus pada pemecah masalah, mengarahkan prioritas, keempat, dasar untuk perencanaan strategis. Untuk keterbatasannya yaitu tergantung pada data yang tersedia, subjektif dalam penilaian, ketiga, ada kesulitan dalam mengukur intangible, lalu ada empat, keterbatasan dalam uji solusi. Lalu ada H, diskusi kelompok. Nah, ini untuk sebagai fokus grup, untuk melibatkan pertemuan kelompok kecil dari pemangku kepentingan yang relevan untuk mendiskusikan topik tertentu terkait dengan kebutuhan sistem informasi. Lalu ada keunggulan, pemahaman yang mendalam tentang perspektif beragam, interaksi antara pemangku kepentingan, ada stimulasi ide dan diskusi. Biasanya itu pasti ada diskusi di antara grup itu. Lalu ada efisiensi dalam pengumpulan data. Untuk keterbatasannya itu dominasi partisipan, biasanya pasti ada aja orang yang tidak datang ya. Lalu kedua, ada kesulitan dalam pengendalian diskusi. Yang ketiga, ada pengaruh sosial. Lalu ada empat, kesulitan dalam mendapatkan persetujuan. Pasti ada salah satu orang yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan ya. Lalu ada studi kasus-kasus. Ini adalah penelitian mendalam yang menginvestigasi salah satu kasus atau beberapa kasus secara detail dalam konteks nyata. Untuk keunggulannya, wawasan dan pengalaman nyata. Yang kedua, ada identifikasi praktik terbaik. Ketiga, analisa kausalitas. Dan keempat, validasi solusi potensial. Keterbatasannya sendiri mempunyai generasi terbatas, keterbatasan data, bias seleksi kasus, kesulitan dalam reproduksi. Lalu ada benchmarking. Ini melibatkan perbandingan kinerja, proses, atau praktik organisasi dengan organisasi lain yang dianggap sebagai pemimpin dalam industri atau bidang tertentu. Untuk keunggulannya sendiri, mempelajari taktik terbaik, mengidentifikasi kesempatan perbaikan, stimulasi inovasi, dan keempat, ada pengambilan keputusan yang terinformasi. Keterbatasannya sendiri mempunyai keterbatasan akses data, perbedaan konteks organisasi, ketiga, ada kesulitan dalam validasi data, dan keempat, ada pengaruh kondisi eksternal. Lalu yang K, ada workshop. Nah, ya, ini sebuah forum kolaboratif di mana sebagai pemangku kepentingan dan anggota tim proyek berkumpul untuk berdiskusi berbagai informasi dan menghasilkan ide terkait dengan kebutuhan sistem informasi. Nah, untuk keunggulannya sendiri, dia mempunyai kolaborasi antar pemangku kepentingan, interaksi langsung, peningkatan pemahaman bersama, dan keempat, ada menghasilkan solusi yang inovatif. Lalu ada keterbatasan waktu, sumber daya, dominasi pemangku kepentingan, ketiga, ada kesulitan dalam pengambilan keputusan, dan keempat, ada kesulitan mengatasi konflik. Nah, lalu yang ada teknik kreativitas. Ini digunakan untuk membangkitkan ide-ide baru, mengeksplorasi konsep yang belum dipertimbangkan, dan memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Untuk keunggulannya, dia satu, ada pemecah masalah inovatif, dua, menggali kebutuhan yang tidak terduga, tiga, keterlibatan tim. Ini biasanya biar agak solid ya tim-timnya. Lalu ada empat, pengembangan solusi yang beragam. Untuk keterbatasannya yaitu memerlukan waktu yang signifikan, dua, subjektif,
Ketiga, memerlukan fasilitator yang terampil. Keempat, ada tidak semua ide layak diimplementasikan. Lalu ada M, prototyping. Nah, ini adalah metode pengembangan sistem di mana model atau prototype dari sistem yang akan dibuat dan digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan. Untuk keunggulan sendiri, dia mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan. Dua, koreksi dini terhadap masalah. Ketiga, keterlibatan pengguna yang lebih efektif. Dan keempat, memfasilitasi diskusi dan klarifikasi. Untuk keterbatasannya, biaya dan waktu. Kedua, kesulitan dalam menggambar keseluruhan sistem. Ketiga, pentingnya pengelolaan harapan, risiko pengabaian proses analisis yang mendalam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang dari saya, mohon maaf sekali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.